rekan-rekan media, kami atas izin Kapuspen menambahkan kemarin satu kapal ADRI 52, nomor lambungnya 52, juga sudah berangkat dari Tanjung Priok menuju kodam-kodam yang terdampak. Ada beberapa bekal yang dibawa, ada matkes, ada alat berat, ada sembako itu sendiri, kemudian ada perlengkapan berupa kendaraan-kendaraan membantu masyarakat yang terdampak dan para prajurit yang berada di garis depan. Daerah sasarannya yang pertama tentu adalah Kodam Tuanku Imam Bonjol, kemudian Kodam 1 dan Kodam IM. Jadi totalnya ada 2 ADRI, kapal ADRI yang sudah bergerak. Selain bantuan-bantuan dari pusat, kodam-kodam setempat juga menggerakkan satuan-satuannya secara keseluruhan untuk membantu masyarakat. Prioritas kami adalah keselamatan masyarakat, membantu evakuasi mereka yang selamat, kita bantu bagaimana makannya, kemudian jalur distribusi logistik yang tertutup, ada jembatan beli yang kami bawa di ADRI 52 ini, dan ada beberapa jembatan beli yang saat ini sedang terpasang. Tentunya ini semuanya dalam rangka untuk membantu masyarakat, dan itu adalah fokus Angkatan Darat. Terima kasih. Selamat siang rekan-rekan media. Kami dari unsur udara mungkin kami akan menambahkan sedikit tentang pelaksanaan kegiatan unsur udara pada hari ini. Kita terus mengerahkan sejumlah alutsista kita berupa pesawat angkut, baik itu yang berat ataupun yang sedang. Seperti tadi sudah disampaikan, total bantuan yang telah kita angkut ke sejumlah pangkalan aju yang ada di 3 provinsi yang terdampak itu 271 ton seperti yang disampaikan oleh Kapuspen tadi. Kemudian hari ini kita juga melaksanakan pengangkutan barang bantuan sosial dengan menerbangkan 3 pesawat Hercules dengan rincian 1343 pesawat Super Hercules itu membawa sejumlah bantuan yang masih tetap kita fokuskan kepada barang-barang yang sangat dibutuhkan seperti contoh sembako, kemudian peralatan-peralatan yang mendukung pelaksanaan operasi udara yang dilaksanakan di satuan pangkalan-pangkalan aju tersebut. Selain itu, kita juga masih tetap mengerahkan helikopter di 3 pangkalan aju tersebut, baik di Medan, kemudian di Banda Aceh, ataupun di Sumatera Barat di Padang. Heli-heli ini tetap menyalurkan sejumlah bantuan yang dibutuhkan. Kemudian selanjutnya untuk airdrop ataupun helibox, distribusi bantuan melalui udara sepertinya masih tetap akan terus dilakukan hingga nantinya memang kebutuhan-kebutuhan pokok daripada masyarakat yang terdampak tersebut sudah tersuplai melalui jalur darat. Mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan. Saya kira itu dari Posko Terpadu Penanggulangan Bencana. Mungkin ada dari rekan-rekan yang ditanyakan. Saya persilakan. Ya, silakan Mbak. Izin Pak Cindy, Kompas TV. Pak, kalau untuk bantuan, sekarang kan udah di H+ sekian, untuk bantuan yang dibutuhkan itu masih sama? Atau ada barang-barang lain yang juga sebenarnya dibutuhkan oleh warga di sana? Kemudian yang kedua soal, kan terakhir akan bilang evaluasi soal airdrop dan helibox ya Pak. Mungkin sekalian bisa dijelasin, penyebab airdrop itu biasanya bisa rusak tuh karena apa? Yang dievaluasi itu nantinya karena apa? Sama terakhir juga soal KRI rumah sakit. Penyakit yang paling banyak dikeluhkan tuh apa? Dan apakah masih butuh dokter spesialis tertentu juga Pak untuk ke sana? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan bantuan, itu untuk jenisnya beberapa masih sama ya, karena memang yang dibutuhkan mulai dari bahan pangan ya, baik itu berupa beras, kemudian makanan instan ataupun makanan siap saji juga, karena memang keterbatasan alat masak sehingga butuh itu. Kemudian bantuan
kesehatan dan juga dinamis sesuai dengan kebutuhan real di lapangan. Jadi kita bersama BNPB selalu komunikasi, kemudian apa-apa saja yang menjadi kebutuhan, seperti contoh ada beberapa titik yang terisolir itu, untuk tempat tenda-tenda pengungsi itu tidak layak, ya kan? Kemudian makanya didoronglah kebutuhan-kebutuhan akan tenda yang layak untuk para pengungsi, kemudian alat-alat tempat tidur, langit, kasur dan kebutuhan bayi, ya kan? Ya, jadi beberapa kebutuhan yang mendesak, pakaian dan sebagainya itu nantinya akan dinamis sesuai dengan yang kenyataan di lapangan. Kemudian yang kedua tentang evaluasi ya. Kita terus mengevaluasi proses distribusi bantuan melalui udara. Perlu saya tekankan di sini bahwa di momen saat ini, khususnya pada tempat-tempat yang terisolir, sulit dijangkau, masih tertutup akses jalan daratnya, kemudian masih terputus akses jalan daratnya. Itu kemampuan kekuatan udara itu memang sangat mendukung. Ya. Jadi helikopter, pesawat udara yang melaksanakan airdrop dengan berbagai model, yaitu baik menggunakan teknik helibox, kemudian low cost, low altitude itu menggunakan parasut, semuanya kita upayakan untuk pendistribusian, percepatan pendistribusian, sehingga bantuan itu cepat sampai kepada para masyarakat terdampak. Jadi beberapa masukan, kemudian koreksi, kemudian evaluasi itu kita jadikan perbaikan internal, kemudian menyeluruh ya, bukan hanya pihak TNI, karena memang kekuatan unsur-unsur udara itu ada yang dari BNPB, kemudian beberapa kementerian lembaga yang mendukung ini. Ya, jadi kita evaluasi, kemudian saya tegaskan di sini bahwa keamanan dari kru, keamanan dari alutsista dalam ini heli maupun pesawat, serta keamanan dari masyarakat itu yang menjadi prioritas kami. Ya, jadi evaluasi tetap bagaimana percepatan pendistribusian logistik, namun tidak mengabaikan sisi keamanan. Ya, itu tetap kita laksanakan dan alhamdulillah sampai sejauh ini semuanya berjalan baik. Karena memang kita butuh dropping zone yang layak. Sementara di daerah-daerah terisolir itu banyak tempat-tempat terbuka, medan terbuka tapi tidak layak. Jadi kelihatan luas seperti lapangan, tapi tanahnya lembek, kemudian lunak, tidak layak untuk didarati. Kemudian bekas-bekas puing yang apabila kena baling-baling itu akan berterbangan juga membahayakan alutsista. Ya, saya kira itu. Yang lain? Oh ya, untuk KRI silakan. Terima kasih. Saat ini ada 2 KRI jenis rumah sakit, KRI Dr. Suharto yang diposisikan di pantai timur, mulai dari Aceh Tamiang, Belawan dan lain sebagainya. Kemudian satu lagi yaitu KRI Rajiman, itu diposisikan di pantai barat, wilayah Sibolga, Nias dan lain sebagainya. Atas perintah dari Bapak Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Ali, dikarenakan 2 KRI ini memiliki fasilitas rumah sakit yang cukup memadai, untuk itu akan standby dalam rangka penanganan untuk merawat pasien-pasien yang sifatnya kritis memerlukan penanganan yang segera. Sampai dengan sejauh ini pasien bisa dikategorikan ke dalam 2. Yang pertama adalah memerlukan perawatan umum dalam artian mengalami keluhan pusing dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah trauma seperti patah tulang. Untuk itu pasien-pasien tersebut sebagian ada yang dirawat di KRI Dr. Suharto yang posisinya berada di pantai timur, dan sebagian dirawat di KRI Rajiman yang posisinya di wilayah pantai barat dari Sumatera. Demikian, terima kasih. Terjawab ya. Sampai dengan saat ini tentu saja karena fokus dari penanggulangan ini ada di pertolongan pertama pada masyarakat yang terdampak, sampai dengan saat ini untuk keperluan dokter spesialis masih bisa ditangani oleh kedua KRI jenis rumah sakit tersebut. Terima kasih.
Oke, yang lainnya? Ya silakan Mbak. Apakah dari TNI sendiri mengadakan seperti trauma healing kepada anak-anak, karena yang kita tahu kan mereka pasti lebih trauma ya dibandingkan orang dewasa melihat bencana itu. Ini itu seperti apa? Ya. Jadi di tiap-tiap kodam juga perlu saya sampaikan itu dari Kesdam, kemudian dari lembaga psikologi itu berupaya juga melaksanakan penanganan dari sisi itu trauma healing tadi, ya kan, sehingga nantinya memang kita lihat sendiri di beberapa media sosial juga sudah mulai berjalan bersama dengan kementerian lembaga, Kementerian Sosial, kemudian Kementerian Perlindungan Anak. Jadi berupaya untuk melaksanakan upaya-upaya tadi, ya, yang terbaik lah untuk anak-anak, kemudian para pengungsi maupun para terdampak bencana, sehingga trauma bencana itu dapat dilalui, ya. Sehingga saya lihat di beberapa media sosial juga bagus sekali ya, para rekan-rekan masyarakat juga ikut, masyarakat yang berempati juga turut membantu di titik-titik pengungsian ya, jadi membantu untuk menstabilkan kembali khususnya anak-anak itu, kemudian melakukan pengajaran, pendidikan yang sifatnya memberikan hiburan kepada anak-anak ya. Saya kira semua upaya itu kita laksanakan, utamanya untuk mempercepat titik-titik daerah-daerah yang wilayah-wilayah yang terdampak ini untuk pulih kembali ya. Terima kasih. Yang lainnya? Cukup ya. Tambahan dari saya ya, terakhir, jadi perlu saya sampaikan bahwa saya, TNI dan semua rekan-rekan yang bekerja di sana itu butuh masukan-masukan yang membangun, kritik-kritik yang membangun dari rekan-rekan. Sehingga saya harapkan setiap informasi jangan sungkan-sungkan untuk menyampaikan ke saya. Bahwa ujian musibah ini bukan hanya duka dari saudara-saudara kita yang terdampak, ya, tapi ini duka kita bersama. Dan saya pastikan negara hadir, TNI hadir, memberikan yang terbaik untuk masyarakat di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, baru saja kita ikuti tadi pernyataan dari Kapuspen Mabes TNI, Maijen Freddy Ardiansah dan juga Kepala Dinas Penerangan dari 3 Matra terkait dengan perkembangan terkini penyaluran bantuan melalui Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta, di mana total bantuan yang sudah dikirimkan ada 1.200 ton lebih, khusus melalui udara ada 271,39 ton. Tidak hanya bantuan berupa logistik, namun juga bantuan terkait dengan kesehatan, kemudian juga pembangunan jembatan, hingga penyediaan air bersih juga terus disalurkan melalui Halim Perdana Kusuma ke wilayah Sumatera. Jangan beranjak saudara, breaking news masih akan kembali usai jeda berikut ini.